Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Aksa Surya Ramadan dengan NIM 2302418, mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan kelas C. Di sini saya akan memaparkan hasil resume yang telah saya buat dari video yang Ibu telah share di grup WA tentang dinamika dan problematika hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Hubungan kerja pada dasarnya lahir dari ranah hukum perdata, yaitu sebuah kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak, pemberi kerja dan pekerja. Namun, dalam hukum ketenagakerjaan, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract tidak berlaku mutlak. Negara wajib melakukan intervensi melalui peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak menyimpangi hak-hak dasar manusia. Peran negara sebagai pengatur, pelaksana, sekaligus pengawas adalah manifestasi dari kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara. Tanpa kehadiran negara, hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan hanya akan menjadi utopia, mengingat adanya ketimpangan posisi tawar antara pemilik modal dan tenaga kerja. Yang pertama ada problematika regulasi, yaitu dinamika Undang-Undang Cipta Kerja dan kepastian hukum. Salah satu potret paling krusial dalam hukum ketenagakerjaan kita adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian bertransformasi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi ini memicu perdebatan panjang karena dianggap terlalu berorientasi pada kemudahan investasi namun berisiko mendegradasi hak-hak para pekerja. Secara yuridis, proses lahirnya undang-undang ini mengalami gejolak luar biasa. Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional bersyarat hingga terbitnya Perpu dengan alasan kegentingan memaksa terkait kondisi ekonomi internasional. Dari perspektif pekerja, hadirnya regulasi ini dirasakan semakin menjauhkan mereka dari kata sejahtera, menciptakan ketidakpastian mengenai pesangon, status kerja kontrak yang berpanjangan, hingga pengaturan waktu kerja yang dianggap lebih memihak pada fleksibilitas pengusaha. Kemudian yang kedua, ada dampak krisis global dan pandemi terhadap stabilitas kerja. Dinamika ketenagakerjaan kita tidak bisa dilepaskan dari hantaman pandemi COVID-19. Peristiwa ini menjadi bukti nyata betapa rapuhnya perlindungan pekerja saat krisis melanda. Kebijakan pembatasan mobilitas sosial berimplikasi langsung pada melemahnya aktivitas ekonomi nasional. Banyak pengusaha mengambil kebijakan sepihak yang merugikan para buruh, seperti pemotongan upah secara drastis, kebijakan merumahkan para pekerja tanpa kompensasi yang jelas, sehingga pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Dampak paling pahit adalah lonjakan angka pengangguran yang tidak dibarengi dengan jejaring pengaman sosial yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan kita perlu memiliki mekanisme proteksi yang lebih tangguh dalam menghadapi situasi darurat di masa depan. Yang ketiga, tantangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan dalam hubungan kerja tetap menjadi isu yang menghabiskan banyak energi. Ketidaksepahaman mengenai hak dan kewajiban seringkali berujung pada konflik yang berkepanjangan di pengadilan hubungan industrial. Negara dituntut tidak hanya menyediakan ruang pengadilan, tetapi juga memperkuat fungsi mediasi dan pengawasan ketenagakerjaan. Fungsi pengawasan yang lemah seringkali menjadi pemicu awal terjadinya perselisihan yang seharusnya bisa dicegah jika norma-norma ketenagakerjaan dipatuhi sejak awal. Yang keempat, yaitu dilema perlindungan pekerja perempuan dan daya saing.
Isu pekerja perempuan menempati posisi yang sentral, terutama dengan munculnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA. Niat baik legislatif untuk menambah durasi cuti melahirkan bagi ibu dan cuti bagi suami yang mendampingi istri bersalin patut didukung dari sudut pandang kemanusiaan. Namun, secara hukum dan ekonomi, muncul tantangan besar, yaitu bagaimana memastikan aturan ini tidak menjadi pedang bermata dua. Jika proteksi diberikan tanpa insentif bagi dunia usaha, dikhawatirkan daya serap pasar terhadap pekerja perempuan akan menurun. Pengusaha mungkin akan menganggap pekerja perempuan kurang kompetitif secara biaya, yang pada akhirnya dapat memicu diskriminasi gender secara terselubung dalam perekrutmen tenaga kerja. Urgensi perlindungan pada sektor ekonomi kemitraan atau gig ekonomi. Perkembangan teknologi telah melahirkan model kerja baru yang berada di luar hubungan kerja formal atau yang dikenal sebagai status mitra. Para pekerja di sektor ini seperti pengemudi ojek online atau penyedia jasa berbasis aplikasi seringkali terjebak dalam zona yang abu-abu. Di satu sisi, mereka menikmati fleksibilitas jam kerja, namun di sisi lain, mereka sangat minim perlindungan hukum. Potensi eksploitasi di sektor ini sangat tinggi karena mereka tidak memiliki jaminan upah yang minimum. Tidak ada uang lembur dan tidak ada pesangon. Negara hanya segera merumuskan perlindungan hukum yang jelas bagi pekerja di luar hubungan kerja agar fleksibilitas ekonomi tidak mengobarkan martabat manusia. Kemudian yang keenam adalah digitalisasi dan kesiapan hukum di era industri. Dunia kerja saat ini sedang mengalami transisi besar menuju digitalisasi. Penggunaan AI, otomatisasi, dan pola kerja remote mengubah wajah industri kita. Masalahnya, apakah regulasi kita sudah siap mengimbangi kecepatan teknologi ini? Kesenjangan antara realitas digital dan aturan normatif dapat menyebabkan kebingungan dalam implementasi hak-hak pekerja seperti batasan jam kerja dan pola kerja atau work from anywhere, serta perlindungan privasi data pekerja di era digital. Kemudian yang ketujuh adalah kualitas sumber daya manusia dan sinkronisasi pendidikan dengan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia pekerja kita masih menjadi tantangan yang besar. Masalah ketenagakerjaan bukan hanya soal upah, tapi soal kompetensi dari para pekerja itu. Seringkali terjadi ketimpangan antara profil lulusan lembaga pendidikan dengan standar yang dibutuhkan industri. Diperlukan penguatan kapasitas SDM yang sistematis dan terencana, bukan sekadar pelatihan sporadis yang untuk menggugurkan kewajiban. Kurikulum pendidikan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja masa depan agar tenaga kerja lokal kita tidak kalah saing dengan para tenaga kerja asing. Yang kedelapan, kompleksitas perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI. PMI adalah pahlawan devisais yang secara konstitusional haknya dijamin oleh negara. Namun, praktik di lapangan seringkali jauh dari ideal. Banyak PMI yang berangkat dari secara non-prosedural yang membuat mereka sangat rentan menjadi korban perdagangan orang atau human trafficking, penyiksaan, hingga eksploitasi di sektor judi dan prostitusi online. Persoalan kedaulatan hukum muncul saat PMI berada di negara yang tidak memiliki MOU dengan Indonesia.
kekerasan fisik, pelecehan seksual, hingga risiko kematian tanpa kejelasan kompensasi yang menjadi potret buram yang harus segera dituntaskan melalui penguatan diplomasi dan pengawasan ketat sejak dari tingkat desa. Kemudian yang terakhir ada jaminan sosial antara regulasi dan realita kepesertaan. Yang terakhir ini adalah jaminan sosial bagi pekerja, yang artinya meskipun regulasi seperti Permenaker nomor 4 tahun 2023 telah dikeluarkan untuk meningkatkan manfaat bagi PMI atau pekerja migran Indonesia, angka kepesertaan masih mengkhawatirkan. Lebih dari 60% PMI tercatat tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Tanpa jaminan sosial, pekerja kehilangan bantalan ekonomi saat terjadi risiko kecelakaan kerja atau di hari tua nanti. Rendahnya minat ini menunjukkan adanya masalah dalam sosialisasi kemudahan, kemudian akses, serta kepercayaan pekerja terhadap sistem jaminan sosial yang ada. Kemudian, setelah permasalahan tersebut, ada rekomendasi strategis sebagai solusi untuk masa depan. Untuk menghadapi dinamika tersebut, diperlukan langkah-langkah yang konkret yang melibatkan sinergi seluruh elemen di negeri kita ini. Yang pertama adalah penguatan akar rumput. Yang dimaksud itu adalah perlindungan tenaga kerja, khususnya bagi calon PMI atau pekerja migran Indonesia, harus dimulai dari penguatan kapasitas pemerintah desa. Desa adalah pintu masuk yang pertama, yang harus dibekali pengetahuan regulasi. Kemudian yang kedua, harmonisasi pendidikan dan industri. Mewujudkan kurikulum yang adaptif terhadap pasar kerja guna meningkatkan daya saing pekerja lokal. Yang ketiga, diplomasi perlindungan. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong perjanjian bilateral MOU dengan semua negara tujuan penempatan untuk memastikan perlindungan hukum bagi PMI atau pekerja migran Indonesia. Kemudian yang keempat, adanya keadilan investasi. Masuknya investasi harus berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia dan adanya transfer keahlian. Yang kelima, integritas dan penegakan hukum. Menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi ketenagakerjaan agar prosedur menjadi mudah, murah, dan transparan bagi semua pihak. Sebagai kesimpulan, potret hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini berada pada persimpangan yang krusial antara tuntutan fleksibilitas ekonomi dan kewajiban perlindungan martabat kemanusiaan. Dinamika yang lahir dari regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, tantangan di sektor ekonomi digital atau gig ekonomi, hingga kerentanan para pekerja migran Indonesia atau PMI, menegaskan bahwa negara tidak boleh absen dalam menyeimbangkan posisi tawar antara pemberi kerja dan pekerja. Keadilan industrial tidak akan tercapai hanya melalui pertumbuhan angka investasi saja, melainkan melalui kepastian hukum yang inklusif, penguatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif, serta sistem jaminan sosial yang menjangkau seluruh lapisan pekerja tanpa terkecuali. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kolektif dari tingkat pemerintah desa hingga pusat untuk menjalankan fungsi pengawasan serta konsisten bersih dari praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui sinergi antara regulasi yang berpihak pada kesejahteraan dan implementasi yang berintegritas,
kita dapat mewujudkan visi ketenagakerjaan yang tidak hanya mampu bersaing di kancah global, tapi juga mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh keluarga Indonesia. Semoga penguatan hukum ketenagakerjaan ini menjadi fondasi yang kokoh bagi kemajuan bangsa yang beradab dan sejahtera. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.